selamat malam semuanya. Kalian semua apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Kalau lagi sedih, capek, lelah dengan semua yang terjadi di minggu ini, nangis saja nggak apa-apa kok. Jangan malu, keluarin aja semuanya. Nangis itu bukan dosa. Setidaknya, ketika kita nangis, kita bisa ngeluarin energi negatif yang udah buat kita sesak semingguan ini. Jangan selalu ditahan ya. Keluarin sedih dan kesal kalian malam ini dan besok. Kalian bakalan gak apa-apa dan kalian bakalan baik-baik aja. Yuk tarik nafasnya dalam-dalam sambil bilang, gak apa-apa ya, kita ngelewatin ini sama-sama. Ayo senyum dulu. Nah gitu dong. Kan kayak le mineral ada manis-manisnya. Ingat ya, kalian itu pantas bahagia karena kalian itu yang terbaik. Semangat! Sebelumnya, saya mau ngucapin terima kasih banyak yang udah mau nyempetin dengerin podcast masih di sini. Pokoknya terima kasih yang luar biasa buat kalian semua. Malam ini kembali lagi dengan saya, Gina, dengan podcast saya masih di sini. Dan hari ini saya bakal bahas tentang dewasa itu melelahkan ya. Yuk kita mulai. Makin kesini ngerasa gak sih jadi dewasa itu sulit dan melelahkan? Dan ya, dewasa adalah kata yang buat kita belajar berbohong pada diri sendiri dan orang lain. Pernah denger gak kalimat kayak gini? Kamu itu udah dewasa, masa gitu aja nangis? Cengeng banget sih. Woi, kami itu manusia yang punya perasaan. Emang nangis hal yang memalukan? Orang-orang selalu berpikir orang dewasa itu gak boleh nangis dan harus strong banget level dewa bahkan. Nah hal itu tuh buat kita sebenarnya susah cerita ke orang dan bakalan nahan dan nangis di tempat yang aman. Jadi sekuat apapun, seceria apapun, ketika rasa sedih datang, masalah datang, ya kita bakalan berusaha nutupin dengan senyum terbaik kita. Dan ketika sampai rumah, senyum itu tadi tuh berubah jadi senyum yang sangat melelahkan dan menjenuhkan bahkan. Menjadi dewasa selalu membuat kita harus menerima sesuatu yang kita gak suka. Dan kita pura-pura, ya kita gak apa-apa untuk hal itu. Ya kalau bisa dibilang sebenarnya banyak hal yang kita tuh gak suka tapi malah datang. Dan kita gak bisa nolak, ngilang atau melarikan diri. Kita harus tetap hadapi apapun yang ada di hidup kita. Ya walaupun awalnya penuh rasa mengesalkan dan tidak nyaman, tapi tanpa sadar kita diasah, ditempah jadi manusia tahan banting, anti badai bahkan. Dan masalah-masalah tadi yang datang itu malah ngasih kita tuh jalan banyak kali pokoknya, dan ngebuka pintu yang selama ini sebenarnya kita doakan. Dan ya itu beberapa halnya juga terjadi sih sama saya. Ya orang itu sebenarnya kalau bisa dibilang ya cuman mau lihat proses baiknya kita doang, mau lihat kitanya yang udah jadi, tapi mereka itu nggak tahu proses yang kita lewatin. Ya jadi kalau misalnya orang selalu bilang enak ya jadi kamu, enak ya jadi kakaknya, enak ya jadi apalah terserah, tapi mereka nggak tahu proses yang kita lewatin dan hal-hal melelah apa yang kita lewatin untuk nyampe di titik itu. Sama kayak proses kupu-kupu, banyak hal aneh, banyak orang gak suka ketika kupu-kupu itu masih jadi ulat. Nah, tapi ketika dia tumbuh, punya sayap dan cantik, orang-orang menyukai dan memujinya. This is life. Sebenarnya kalau bisa dibilang sih kayak lelah itu tuh gak bakalan bisa kita hapus dari hidup kita. Kita bakalan terus berteman sama dia gitu. Sama halnya kayak si bahagia sama si sedih yang bakalan terus jalan berdampingan sama diri kita.
Tanpa si sedih kita gak bakalan tahu seberapa berharganya bahagia itu. Sedangkan tanpa bahagia kita gak tahu artinya nyaman, kasih sayang, perjuangan, dan bahkan cinta yang tulus. Saya selalu berharap kita semua bisa belajar dari bunga teratai, bisa tumbuh cantik walaupun harus hidup di air yang kotor sekalipun. Apapun yang terjadi, ketika kita berubah atau berupaya menjadi lebih baik, bakalan banyak kita jumpain hal-hal yang kita gak suka, riuh, kacau, dan sebagainya. Pokoknya yang aneh-aneh yang sebenarnya kita tuh, ya Allah kenapa itu datang gitu. Karena kita tuh udah mutusin untuk ditempa jadi orang yang lebih baik, makanya dikasih hal-hal yang gak enak gitu. Dan pasti kita semua tuh pernah mikir pas kita lagi ada masalahnya, pas kita lagi riuh-riuhnya, kita pernah mikir gini, kayaknya lebih enak jadi anak-anak, gak pusing, bisa main, gak perlu baper-baperan, gak perlu ribet sama orang-orang. Ya karena waktu kecil kita lebih mudah memaafkan. Contohnya gini nih, contoh kasus waktu kita kecil, kita tuh sering main lari-lari sana sini, ya kan, heboh sana sini, teriak sana sini, nyapa orang sana sini. Pas lari-lari tuh kan, nyapa orang atau main-main sama teman, jatuh kesandung, nangis, heboh. Mama kita heboh, ayah kita heboh, abang kakak heboh, semua heboh. Nah, pas nangis, bentar aja tuh pasti nangisnya, kayak cuman selang beberapa menit. Ya habis itu lari lagi, padahal tadi baru tahu tuh jatuh, tapi tetap lari, ketawa-ketawa lagi, main lagi. Dan juga pas waktu kecil kita tuh berkawan lah ya, main-main lah sama temen kan. Ya habis itu berantem. Nah, lebih cepet tuh baikannya daripada posisi yang kita sekarang gitu. Yang posisi dewasa sekarang kalau kita berantem sama temen kita atau berantem sama kawannya kita tuh kayak pasti lama, terus bakalan makin panjang, makin ribet, makin riuh, susah lah pokoknya kadang untuk memperbaiki suatu hubungan orang-orang dewasa sekarang gitu. Ya ketika kecil kita berharap jadi cepat dewasa, tapi ketika dewasa kita berharap jadi anak kecil. Tapi kenapa sih kita gak pernah mikir untuk mencoba menyatukan keduanya? Kita ambil sisi-sisi baik dari si dewasa dan sisi baik dari anak-anak. Tapi ya jujur itu gak mudah untuk combine dua hal itu. Ya termasuk saya juga belajar, tapi ya itu susah ya, gimana pun ya, sebaik apapun kita tetap ya bakalan, ketika kita gak suka omongan orang, apapun yang dibilang orang, ya menurut dia mungkin ya gak apa-apa kan, cuman pas ke kita ngerasa sakit gitu kan, tapi ya sebenarnya yang dia lakuin juga bercanda gitu kan. Ya makanya dari itu kita harus kuat-kuat, atau ya bisa dibilang ya kalau kalian bangsa berani jujur bilang kayak ya aku gak suka, ya mungkin kawan kalian bakalan terima itu, mudah-mudahan dia terima dan dia gak buat lagi gitu. Dan sorry ya tadi HP saya getar, soalnya tadi saya lupa matiin notifikasi data selulernya, jadi notifikasinya masuk terus. Saya matiin dulu deng. Ternyata ya udah. Sampai mana tadi ya? Oke. Mungkin kalau bisa dibilang sih, waktu jadi dewasa tuh kita lupa cara kita memaafkan orang lain yang gak ada dendam dan akan tertawa renyah kembali. Kita cuma terlalu sibuk belajar jadi orang dewasa yang realistis, bisa berdiri sendiri. Nah akibatnya malah berdampak pada perasaan kita dan muncul rasa sepi. Sekuat atau sehebat apapun kita, pada akhirnya kita memerlukan seseorang, baik itu orang tua, teman, sahabat. Ya kalau ada yang punya pacar silahkan. Ya tanpa mereka kita gak bakalan di titik ini. Saya percaya suatu hari nanti ketika kalian bisa mencapai mimpi kalian bakalan ingat semua proses melelahkan yang udah kalian lewati. Dan pada saat itu ada senyum mengembang yang indah tanpa sadar kalian keluarkan dan kalian lihat juga.
Senyum itu saya kasih nama senyum paling melegakan sedunia. Walaupun saya belum ngerasain hal itu, tapi saya percaya ketika kalian ada di titik itu, kalian bakalan ngerti maksud saya. Jadi, dewasa itu juga menyenangkan kok. Kalian bisa ngejar mimpi kalian, bisa ngelakuin banyak hal, jumpa orang baru, belajar banyak, dan mendengarkan hal-hal menakjubkan. Jadi, ikhlas atas apapun yang kita dapat sekarang, kita hadapin, biar si lelah itu nggak terlalu lengket kali sama kita gitu. Jadi meski dewasa itu melelahkan dan tidak mengenakan, nikmati dan jalani dengan penuh semangat, dengan senyum mengembang kalian, biar si lelah tuh jadi suka sama kalian. Kalau suka dia bakalan terus nempel sih. Nggak, maksudnya biar si lelah tuh speechless sama kalian. Wah, ternyata dia bisa ngelewatin semuanya ya gitu. Jadi semangat buat kita semua, semangat untuk ngadapin betapa kerasnya hidup di dunia ini. Kita semua pasti bisa. Sama-sama makan nasi kok, minum air dari bumi, bahkan bukan dari planet lain. Jadi kita harus semangat. Mereka bisa, kenapa kita enggak? Kayak iklan-iklan ya. Ya Allah. Oh iya, nanti di deskripsi saya bakalan nambahin beberapa judul lagu yang saya nggak tahu bakalan lift up mood kalian, tapi semoga itu bakalan lift up moodnya kalian. Boleh dengerin, boleh nggak kok, saya nggak maksa, aman. Nah, saya bingung. Terima kasih telah mendengarkan podcast saya. Masih di sini, jangan lupa cuci kaki dan berdoa sebelum tidur. Semoga mimpi yang indah. Saya Gina undur diri, sampai jumpa di malam minggu selanjutnya. Oh iya, kalau ada yang mau cerita, boleh DM ke saya. Kalau memang gak mau namanya di-expose, saya gak bakalan expose, saya bakalan nurutin permintaannya kalian. Tapi jangan yang aneh-aneh. Sampai jumpa orang-orang baik. Semoga kalian selalu bahagia. Senyum terus, tapi hati-hati ada yang lihat, nanti ada yang kesamsem lagi. Dadah.